Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa Al-Baqiyah TV, pendengar radio Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah menggapai ampunan Ramadan. Nah, ini sudah sangat familiar di telinga umat Islam yang iman. Ramadan itu nanti terbagi menjadi 3. 10 hari yang pertama adalah maghfirah, ampunan Allah. 10 hari kedua adalah rahmat Allah. 10 hari ketiga adalah terbebas dari api neraka. Jadi Ramadan maghfirah, Ramadan rahmat Allah, Ramadan idku minan nar. Nah, nanti pada masuk pertama, makanya Nabi menyampaikan, wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin mir Ramadan yaqulullahu ta'ala, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuh wa man dalladzi yatlubuna fa'atlubuh wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah. Nabi menyampaikan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, awali kalane malam awal Ramadan iku mlebu. Apabila malam Ramadan mulai masuk, insyaallah nanti malam Jumat untuk tahun ini 2020, insyaallah malam Jumat besok ini. Berarti ini malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insyaallah. Apabila mulai masuk, yaqulullahu ta'ala, Allah menyampaikan, Allah berfirman, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, man sapa wonge, alladzi sapa wonge yuhibbuna kang berupaya remen marang ingsun. Barang siapa ketika masuk Ramadan orangnya memunculkan rasa cinta kepadaku, kata Allah, fanuhibbuhu, maka aku akan mencintainya. Wa man dalladzi yatlubuna fa'atlubu, kalau ada orang itu mencari aku, kata Allah, mencari Allah di mana, ampunanmu di mana ya Allah, kasih sayangmu di mana ya Allah, ini suasana pandemi ya Allah, ampuni kami ya Allah, jauhkan COVID-19 dari negeri kami Indonesia ya Allah. Kalau umat Islam yang iman mencari Allah untuk urusan itu, fa'atlubu, aku cari dia. Nah, yang ketiga, wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah, lan sing sapa wong njaluk ngapura marang aku. Barang siapa sing kepengen DP pengin diampuni dosanya yang besar ataupun yang kecil, fanaghfirulah, tak ngapura. Jan kepenak banget ke Ramadan khususnya Allah membuka semua pintu rahmatnya. Sehingga begini, Ramadan itu sangat istimewa. Kan ada cerita kan, ada keluarga agamanya Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Ceritanya ketika Ramadan masuk, ini anaknya kecil cewek ini siang-siang keluar makan roti. Kalau sekarang ya minum es campur di gang, keliling di jalan sambil makan roti, minum es. Ibunya ngelihat, langsung ibunya lari jewer anaknya, dibawa pulang, sampai rumah dimarahin, enak, kamu kurang ajar amat nak, kenapa kamu minum es, kenapa kamu makan roti di tengah umat Islam yang sedang menahan rasa haus nak. Di tengah umat Islam yang sedang menahan lapar, nah itu ditabokin, dicubitin. Subhanallah. Kamu kok nggak menghormati, nggak punya rasa kasih, nggak punya rasa belas kasihan. Lihat anak-anak umat Muslim sedang menahan lapar dan haus, sampai nangis. Singkat kata, ibu ini meninggal dunia lah, yang Majusi tadi. Nah, ada ulama yang mukasyafah, dilalah ketemu di alam mimpi. Jika ketemu berpapasan, ibu yang tadi itu pakai mahkota sorga, terus pakaiannya bagus, cantik,
Salam sama Pak Iyai. Assalamualaikum Pak Iyai. Waalaikumsalam. Kayaknya kok saya kenal sama ibu ya. Iya Pak Iyai, kan saya tetangganya Pak Kiai. Loh, kamu kan ibu agamanya Majusi. Padahal agamanya yang Majusi setelah Islam itu muncul harus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus sholat, harus puasa. Kan sampean dulu nggak Islam, sampean dulu nggak sholat, sampean dulu nggak puasa. Tapi kok sampean ini kayaknya pakaiannya bagus, pakaian sorga. Iya Pak Kiai, memang saya masuk sorga, menikmati indahnya sorga, dikasih istimewa oleh Allah. Loh kok bisa? Nggih Pak Kiai, ceritanya piye? Gitulah ceritanya. Ini namanya menggapai ampunan Ramadan. Ceritanya ketika saya masih hidup Pak Kiai, anak saya minum es, anak saya makan roti di tengah umat Islam sedang puasa. Saya bawa pulang, saya cubitin. Kenapa nggak menghormati orang yang sedang lapar dan haus? Nah, ketika saya sakaratul maut, malaikat Israel akan mencabut nyawa. Malaikat Israel datang memanggil, sekujur badan akan menggigil. Loh, malaikat Israel datang siapapun akan takut. Saya ketakutan. Dumadaan. Di atas kepala saya itu ada suara. Jangan dicabut dulu, tapi berikan dia hidayah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diajarkan aku syahadat Kiai, maka aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ngikutin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku diislamkan, dikasih hidayah. Ingat, dikasih hidayah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang syakaratul maut karena barokah menghormati Ramadan, orang-orang yang sedang puasa mendapat ampunan Allah. Maka untuk menggapai ampunan Ramadan, kalau menengok cerita ini cukup menghormati, tapi mereka yang notabene non Islam akan mendapat hidayah Islam. Tapi subhanallah, beberapa Ramadan yang telah kita lalui, ini banyak umat Islam yang melecehkan sesama Islam. Pemirsa Al-Baqiyah TV, coba lihat. Nanti siang-siang, itu di pinggir jalan sudah banyak orang yang pada ngerokok. Orang yang minum kopi santai. Loh, mereka ini Islam. Coba tanya KTP-nya. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan dengan penyampaian ini mereka yang Islam, yuk kita hormati orang yang puasa. Kita hormati tetangga kita yang sedang bersusupaya ibadah. Jangan kamu pamer ngerokok, jangan kamu pamer minum di tengah jalan. Oke, kalau kamu memang gak puasa untuk dirimu, ya kamu ngerokoknya nyumput. Tapi ingat, itu akan dosa. Karena apa? Ramadan itu wajib. Tadi kan ayat sudah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang iman, diwajibkan kamu untuk puasa. Lu kata-katanya orang iman, bukan orang Islam. Maka istimewa Islam yang iman, karena banyak orang yang iman Islam, tapi banyak orang yang Islam itu tidak iman. Maka nanti ketika Ramadan dia puasa, berarti Islamnya itu iman. Tapi kalau yang memang Islam tapi nggak puasa, Islamnya belum sempurna dalam keimanannya. Kembali, untuk menggapai ampunan Ramadan ini sangat banyak sekali. Tapi diantaranya adalah saling menghormati. Non-Muslim menghormati ketika meninggal mendapatkan hidayah. Ayo kita yang Muslim hormati sesama Muslim untuk saling menghargai. Karena banyak sekali sekarang umat Islam enggak menghargai umat Islam. Dia Islam tapi tidak puasa. Tapi upayakan mereka yang memang tetap memegang teguh untuk enggak puasa, tolong rokok dan minumnya jangan kelihatan umat Islam, tapi tetap kita sampaikan wajib hukumnya yang Islam untuk puasa. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita akan gapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa Al-Baqiyah TV, pendengar Radio Al-Baqiyah TV, hatinya terbuka, dadanya terbuka. Ramadan yang akan datang, yuk kita jemput, kita jalankan semampunya yang ada di dalamnya sehingga akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
dari pendengar Radio Al-Baqiyah, apakah ada pertanyaan? Saya tunggu. Baik, coba saya lihat dulu siapa saja di sini. Oke, ada Nick, ada Ayah, ada aku dan kamu. Nick ini lucu ya. Kemudian ada Mas Kis, ada Rain, ada Thunderstick. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan seputar Ramadan silahkan di typing dulu, nanti eh, biar kita sampaikan ke Ustadz. Ya, jadi bebas kok pertanyaan masih seputar Ramadan. Gitu. Baik, kalau ada ya. Baik, ini dari Ayah lagi. Pak Ustadz, kalau kita sengaja membatalkan puasa Ramadan, boleh nggak kita menggantinya? Ini dari awal niatnya udah sengaja nih Pak Ustadz. Ya. Nah, boleh. Pertanyaannya boleh nggak kita menggantinya? Gitu. Baik. Baik, silakan Ustadz, disimak ya. saya sengaja nggak puasa lah Ramadan ini, nanti saya puasanya Syawal aja. Padahal nggak ada uzur apa-apa. Oh, dosa, haram dan nggak boleh. Karena memang yang namanya Ramadan itu khusus untuk puasa. Bulan Ramadan khusus. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya ayyamam ma'dudat. Di situ ada pembatasan. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hari yang telah ditentukan. Dalam representasinya Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir, ayyamam ma'dudat adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu siang tidak ada uzur apapun kok makan, minum. Makan dan minum hukumnya haram. Jadi kalau sengaja kepengen nggak puasa Ramadan tapi nanti puasanya Syawal, puasanya Dzulqa'dah, itu nggak boleh kalau sengaja. Tapi kalau ada uzur, contoh sakit parah, tergeletak di rumah sakit, nggak puasa, nanti kalau udah sehat baru. Kalau ada orang tua yang sangat tua, udah rentang nggak mampu, lah itu nggak usah puasa tapi cukup bayar fidyah. Jadi sekali lagi sahabat, pemirsa, pendengar Al-Baqiyah TV, Radio Al-Baqiyah, kalau sengaja untuk tidak puasa tanpa ada uzur apapun, hukumnya tidak boleh, dalam bahasanya dosa dan haram. Karena Ramadan khusus hari-hari itu hari istimewa untuk menjalankan puasa. Ayyamam ma'dudat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari listener. Baik. Begini pertanyaannya Pak Ustadz. Kalau tulisannya sih begini, apakah kita boleh menasihati warung-warung yang buka di pagi dan siang hari yang itu dapat membuat orang terbatalkan puasanya? Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya seperti ini. Bagaimanakah cara untuk mengingatkan warung-warung itu, ya, bagaimana cara yang baik gitu ya untuk mengingatkan mereka agar tidak buka di pagi atau siang hari? Baik. Di sini tentu akan ada beberapa elemen. Ada elemen masyarakat, ada ormas, ada lembaga, ada organisasi, bahkan ada pemerintah. Kalau udah bicara pemerintah untuk menyampaikan kepada warung-warung yang tetap buka, itu kan undang-undang sendiri tidak menyampaikan harus tutup, karena nggak ada undang-undangnya. Ketika Ramadan itu tutup. Lah di sini muncullah perannya para alim ulama menyampaikan tadi sesi
yang namanya menggapai ampunan Ramadan saling hormat menghormati. Maka kalimatnya, kalau memang mayoritas lingkungannya adalah muslim, muslimah, kita menghormati untuk bukanya warung itu menjelang berbuka puasa. Karena apa? Untuk menyampaikan disiapkan buka puasa. Tapi kalau buka dari pagi itu berarti tidak menghargai dengan adanya ayyam ma'dudat. Maka tetap kalimatnya pakai himbauan, pakai nasihat. Maka tadi kata-katanya ada nasihat. Maka tugasnya Nabi, tugas kita para alim ulama, tugas kita dakwah menyampaikan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita menyampaikan. Sahabat sekalian yang pada punya warung makan, karena ini Ramadan ya bukanya sore saja untuk persiapan berbuka puasa. Adapun yang tetap buka, tugas kita sudah menyampaikan. Makanya kan kalau udah masuk Ramadan itu nanti banyak warung-warung yang makan itu kuntilanak. Jadi kakinya kelihatan, badannya nggak kelihatan. Maka sekali lagi yang punya warung kalau tetap buka, yaitu perlu diingatkan dengan kata-kata yang baik. Nah, diusahakan, diniatkan dalam hati itu ya untuk melayani orang-orang yang anak kecil, melayani wanita yang menstruasi, melayani orang-orang yang memang tidak wajib puasa, itu bisa. Tapi kalau memang mayoritasnya umat muslim yang puasa, lebih bagusnya bukalah menjelang berbuka puasa, itu muncul saling hormat menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana jawabannya? Oh ya, sudah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baik. Baik, ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan pandemi COVID ini, Pak Ustadz. Mungkin nggak sih ada wacana untuk mengundurkan puasa ini ke tahun depan? Nah, kalau seandainya apa bisa gitu? Nah, bagaimana menyikapinya gitu? Apakah hanya dengan membayar fidyah kah atau bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana COVID yang sangat mencekam. Jadi ada bukan wacana, ada pemikiran. Bagaimana nih karena COVID kita puasanya dipindahkan saja. Dipindahkan tahun depan. Pindahkan di sini bukan berarti dibarengkan dengan Ramadan yang akan datang, tapi dipindahkan bulannya. Momennya bulan Ramadan diganti nanti di bulan Maulud puasanya gitu ya. Tentu kalau seperti itu tidak bisa. Seperti jawaban yang pertama tadi, Ramadan ini sudah ayyaman, beberapa hari, ma'dudatin yang dibatasi, yakni khusus untuk Ramadan. Nah, adapun kok kata-katanya ini pandemi, suasananya mencekam seperti ini, di situ ada klasifikasi. Maka klasifikasi yang sedang dalam pembahasan di fatwa MUI adalah tentang para tim medis yang notabene pakai baju pandemik yang sangat pengap, yang sangat panas, kondisinya nggak enak. Ini bagaimana kalau tidak puasa dulu? Itu kan ada jawabannya nanti. Itu tergantung bagaimana fatwa nanti yang akan muncul. Tapi kalau untuk orang umum, orang awam kayak kita, ini tidak ada alasan, tidak ada kelah kok nanti puasanya dipindah. Coba kalau pikir secara akal, yang kondisi kita saat ini santai-santai saja lah. Paling ya keluar pakai masker, ada proses physical distancing, ngobrol jaga jarak. Ini kan nggak ada kendala apa-apa ketika kita akan menjalankan puasa. Maka dengan tidak adanya kendala apa-apa, tidak bisa untuk dipindahkan. Dan memang secara hukum tidak ada kata-kata Ramadan dipindahkan ke bulan yang lain. Adanya kalau memang tidak mampu menjalankan Ramadan, maka orang tersebut ada kewajiban untuk mengqadha. Yang kedua, kalau memang orangnya contoh sakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang kedua, posisinya orangnya itu tua renta, maka diperbolehkan bayar fidyah. Bagaimana bayar fidyah? Ketika orang yang sakit nggak bisa diharapkan sembuhnya, ketika ada orang yang posisinya tua renta nggak akan mampu untuk puasa, maka ketika Ramadan masuk dia bayar fidyah 1 mud.
Berapa satu mud itu? Satu mud itu kalau hitungan di Indonesia 6 on setengah. Maka beras 6 on setengah tidak puasa niat untuk bayar fidyah puasa. Sekali lagi, ini bagi orang yang tua renta nggak mampu untuk puasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Tapi kalau orang yang normal tidak ada kata-kata bayar fidyah, tetap wajib puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana pemirsa dan pendengar radio Al-Baqiyah? Sudah cukup kajiannya atau ada pertanyaan lagi? Baik, kalau ada satu lagi Ustaz, boleh? Monggo. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mika. Mika dari mana? Stay di mana? Baik, pertanyaan seperti ini Pak Ustaz. Apakah ada batasan waktu untuk membayar puasa Ramadan dari Jakarta? Oke. Baik. Ini wanita ya, Mbak Mika ya? Ya, baik. Wanita yang usianya produktif, artinya normal, dalam arti belum menopause, itu pasti setiap Ramadan punya hutang. Hutang menstruasinya kadang ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, paling banyak 15 hari. Nah, kalau ada yang wanita seperti ini setiap tahun punya hutang, jadi punya hutang 7 hari, maka ini dikodoknya setelah Ramadan. Apakah ada batasan habisnya? Nggak ada. Yang namanya punya hutang ya wajib dibayar. Kalau utang ke bank itulah ada orang yang nggak bayar surat pailit. Ini kalau yang namanya puasa tetap wajib mengkodok. Makanya kalau puasa besok kita puasa punya utang 7 hari. Loh nanti dikodok tapi boleh dicicil. Maka ulama menyampaikan ya kalau langsung 7 hari mungkin males-malesan sambil puasa Senin Kemis. Hari Senin niat puasa kodok Ramadan, nggak usah didobel niatnya, wis niat puasa kodok Ramadan. Nanti Kemis niat puasa kodok Ramadan sampai 7 hari. Itu cara untuk mengkodok puasa Ramadan. Jadi nggak usah didobel niat kodok Ramadan dan niat puasa Senin Kemis, nggak boleh begitu. Karena yang namanya niat puasa fardu cukup satu, nanti fadilah puasa sunnah akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gimana Mbak Mika atau Ibu Mika? Mbak Mika lah ya. Oke, pendengar radio Al-Baqiyah, saya rasa cukup untuk kajian malam ini. Ya. Oke, syukron. Baik. Untuk kajian malam ini saya rasa cukup. Ya, nanti kita akan lanjut di jadwal berikutnya. Kita akan umumkan juga. Jangan lupa ya fan ya. Jadi biar kalian dapat semua notif setiap kali kita live. Terima kasih untuk semua manajer-manajernya. Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube-nya. Jadi typingan atau pertanyaan kalian ini akan tampil loh di YouTube kita Al-Baqiyah TV. Ya. Silakan dikunjungi YouTube-nya Al-Baqiyah TV. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.